Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, gua Pian. Kalian familiar kan sama appetizer dan main course? Kali ini gua mau coba ceritain salah dua pengalaman aneh gua di hari yang sama. Kita pemanasan dulu pakai cerita pembuka ya, atau appetizer. Sore itu, gue lagi main bola sama teman-teman satu lingkungan tempat tinggal. Gue masih SMP waktu itu, di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bola yang kami mainin itu bola plastik yang kalian tahu, bola yang suka ditusuk dulu supaya nggak terlalu mental-mental. Karena kami mainnya di depan halaman rumah kosong. Dulunya rumah salah satu teman kami, sebut aja si O. Yang gue tahu si O sekeluarga udah pindah. Tapi kepemilikan rumah itu gue nggak tahu. Dari zaman si O masih tinggal di situ, rumah itu emang udah nggak keurus. Lantainya masih tanah merah, beberapa kaca jendelanya udah pecah. Cat tembok kusam, ditambah coretan-coretan mulai dari pensil sampai pilox. Banyak rumput-rumput ilalang tinggi yang tumbuh, bahkan sampai ke dalam rumah. Gue pun sampai sekarang nggak ngerti kenapa si O dan keluarganya bisa tinggal di sana. Pas gue pindah ke daerah itu, ya udah gitu kondisinya. Biar gampang bayanginnya, bayangin aja rumah tua zaman Belanda, tapi terbengkalai. Waktu itu langit udah mau gelap, lagi merah-merahnya. Gue lagi istirahat di bagian teras rumah itu, karena sistemnya gol ganti. Gue duduk di sofa tua berdebu yang emang udah ada di situ. Beberapa bagiannya udah banyak yang sobek, tapi cukup nyaman buat istirahat main bola. Sampailah azan maghrib berkumandang. Tapi mereka belum berhenti karena tanggung. 1 gol lagi katanya. Tiba-tiba dari langit teras ada suara kayak benda jatuh yang keras banget. Jatuhnya tepat di atas pangkuan gua. Gua kaget. Dan gua yakin yang lain juga lihat. Atau seenggaknya denger. Tiba-tiba di pangkuan gua sekarang ada sosok kakek-kakek. Badannya kurus banget, hampir tinggal tulang. Bajunya lusuh, tapi terlalu gede kalau disebut baju. Sosok itu menyeringai ke arah gue. Gue bisa lihat jelas matanya yang hitam, gak ada bola matanya. Refleks gue lempar ke kiri, terus gue lari sambil teriak. Yang tadi jatuh dari atas kakek-kakek. Mereka sontak ikut lari, entah lihat juga atau cuma takut sama yang gue teriakin. Gue sempat berbalik dan lihat ke arah sofa itu. Sosok itu udah gak ada. Terus gue lanjut lari. Oke, pikir gue. Kami emang harus pulang. Mungkin itu peringatan. Tapi kejadiannya emang secepat itu. Anehnya, dengan suara jatuh yang sekeras itu, pas gue lempar tubuhnya itu, rasanya enteng banget. Segitu aja buat cerita pembukanya. Gimana? Udah kenyang? Kalau belum, kita lanjut ke cerita utamanya. Jadi di lingkungan tempat tinggal gua dulu, teman sepermainannya lumayan banyak. Di antaranya mereka yang tadi sore main bola. Dan ada beberapa yang gak ikut karena 1 dan 2 hal lainnya. Biasanya, habis maghrib kami ngumpul dulu buat ngaji. Pulangnya lanjut main lagi. Bisa jadi main kejar-kejaran atau cuma main di salah satu rumah dari kami. Malam itu kami ngumpul di rumah I. Pulang ngaji sekitar jam 7 atau setengah 8. Permainannya sih simpel, cuma ngadu tajos atau cuma gambaran kertas. Gak lama bapaknya si I keluar. Dia minta tolong beliin rokok karena warung yang di sebelah rumahnya si I itu tutup.
Otomatis harus ke warung yang agak jauh. Saat itu, selain gua, gak ada yang mau disuruh, termasuk anaknya. Ngeselin emang. Cuma ya udah gua berangkat aja, bosan menang mulu. Kasih kesempatan yang lain buat menang. Terlebih ada upahnya juga kok. Buat jajan kan lumayan. Gua jalan tuh, keluar dari gang kecil yang cuma muat buat 2 motor pas-pasan. Agak menjauh dari si warungnya sebenarnya. Tapi gak apa-apa karena gue gak mau ngelewatin rumah si S, salah satu temen gue, yang di depan rumahnya tuh ada kuburannya. Terus lapangan yang langsung berseberangan sama sawah, yang kalau malam gelap banget karena gak ada lampu. Terus satu lagi rumah kosong yang cukup panjang. Terlalu banyak tantangannya. Sampailah gue di jalan yang agak besar. Cukup buat mobil lewat. Gue tahu kalau lewat situ ada satu tanah pemakaman. Mungkin pemakaman pribadi karena tanahnya cuma seluas bangunan rumah-rumah yang ada di sampingnya. Jalannya agak turun dan pemakamannya gak dipagar. Jadi kelihatan jelas sih kuburan-kuburannya. Ada satu pohon pisang yang gak terlalu gede di ujung. Pemikiran gue saat itu, satu tantangan gak masalah dibanding 3 tantangan. Nah warungnya gak jauh dari tanah kuburan itu. Pas gue lewat, emang dasar penasaran, gue nengok ke arah makam itu. Ya cuma ada kuburan sama pohon. Waktu itu jam 8-an, tapi kayaknya udah sepi banget. Walaupun gak ada apa-apa, tapi tetap aja suasana kuburan bikin merinding kan. Jadi gue percepatlah langkah sambil jalan agak nunduk. Pas gue angkat kepala, gue sadar gue gak di tempat yang semestinya. Gue balik lagi ke tempat yang udah pernah gue lewatin. Beberapa meter sebelum tanah kuburan itu. Aneh emang. Karena gue sadar dan real banget gue udah lewatin jalan itu. Tapi gue coba positive thinking, itu cuma perasaan gue. Mungkin gue emang belum lewat, cuma yang barusan itu kejadian yang ada di pikiran gue. Pernah gak sih kalian mikirin sesuatu yang bakalan terjadi sama kalian beberapa waktu ke depan? Mungkin kayak gitu, mudah-mudahan kayak gitu. Jadi gue jalan aja ke warung lagi. Pas lewat tanah kuburan itu, gue gak mau nengok lagi. Tapi ujung mata gue nangkep ada sosok putih di sebelah kiri di arah kuburan itu. Besar, tinggi, di sebelah pohon. Kalian yang dengerin ini pasti gak asing sama sosok itu. Karena ujung mata gue itu, gue jadi pengen mastiin. Jadi gue nengok dan bener aja. Pocong. Bahkan pohon pisang yang ada di ujung tadi itu kalah tinggi. Gue matung, gak bisa gerak. Sosok itu tadinya diam aja, tapi perlahan dia goyangin kepala sampai badannya ke kiri dan ke kanan berulang-ulang. Dan perlahan juga melayang mendekat. Sampai akhirnya gue bisa buang muka dan lari sekenceng-kencengnya dari situ sampai jarak yang gue pikir agak aman, gue berhenti. Terus istirahat bentar, gue istirahat posisi ruku gitu sambil kayak ngos-ngosan banget. Sampai agak tenang gue mulai berdiri lagi. Di situ juga gue sadar kalau gue balik lagi ke beberapa meter sebelum kuburan itu. Kalau sekarang, gue mungkin bakal kepikiran buat balik lagi aja terus bilang ke bapaknya si I kalau warungnya tutup terus kabur aja. Tapi waktu itu pemikiran gue kompleks. Satu yang pasti takut dimarahin karena bapaknya si ini emang disegani di daerah kami, terkenal galak juga. 2, kalau balik lagi, pasti bakal tetap disuruh beli ke warung lain yang lebih jauh dan gue males. Dan lagi gue punya pemikiran kalau yang bikin gue nyasar itu karena gue nengok ke arah makam itu. Jadi gue coba sekali lagi jalan tanpa ngeliat ke kiri, gak sedikit pun. Gue lewat, gue percepat langkah. Ujung mata gue gak nangkep apa-apa. Harusnya kalau ada, pasti kelihatan mengingat tadi posisi sosok itu makin mendekat. Tapi gue tetap jalan cepat sambil nunduk. Sampai ngelewatin makam itu, gue pelanin tempo jalan, jadi jalan biasa. Dan akhirnya, ada suara langkah di belakang gue, yang mana berarti gue udah keluar dari entah apa itu tadi. Tapi gue agak gak enak perasaan karena suara langkahnya agak aneh. Kalau bisa gue jelasin, suara orang jalan bakal kedengeran kayak tak tak, tak tak. Berulang gimana tempo jalannya. Tapi kalau ini, tak, tak,
terus agak kedap. Gue bisa dengar karena mungkin di sana waktu itu terlalu sepi. Tanpa nengok ke belakang, gue langsung lari. Sambil lari baru gue nengok dan bener, pocong itu ngejar gue. Gue langsung lari zigzag. Cuma itu yang gue inget. Sambil sesekali ngecek ke belakang sampai gue kesandung polisi tidur kecil dan jatuh. Cuma suasananya jadi lebih baik. Nggak jauh di depan gue kelihatan si warung tujuan gue. Terang, di sekitarnya juga ada beberapa orang yang nongkrong. Gue lihat ke belakang gue, nggak ada apa-apa. Buru-buru gue langsung ke warung itu dan beli rokok buat bapaknya si I. Sama beli air minum gelas karena rasanya capek banget. Si abang warungnya sadar, terus nanya kenapa lu ngos-ngosan gitu, kayak abis dikejar setan. Gue gak mau lama-lama, terus gue jawab gak apa-apa, lagi main kejar-kejaran sama anak-anak. Pulangnya, jelas gue gak mau lewat jalan yang sama kayak berangkatnya. Jadi gue lari sekenceng-kencengnya lewat jalan yang ada 3 tantangannya tadi. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Ironis emang. Pas sampai rumah si I, gue bingung karena udah sepi. Pikir gue paling ke pos bawah pada main kejar-kejaran. Tapi kayaknya gue gak akan gabung. Mending pulang karena capek banget rasanya. Pas gue ketok rumahnya, si I yang buka pintu. Tumben si I gak lanjut main, gue pikir. Dia langsung manggil bapaknya. Beh, ini si Pian udah balik. Bapaknya keluar tuh. Dia bilang, lu kemana aja beli rokok ke situ doang lama banget. Hah? Lama? Perasaan paling cuma 15 menitan. Paling lama juga setengah jam. Gue jawab. Setengah jam apaan? Dia bilang. No, lihat sekarang jam berapa? Pas gue lihat jam, ternyata udah jam 11 malam. Pas gue ceritain kejadiannya, bapaknya si I bilang gue dibawa setan keder. Keder tuh apa ya? Linglung atau bingung kali ya? Nah katanya, bentuknya bisa jadi apapun. Cuma biasanya cara keluarnya cuma jangan jalan ke arah yang sama. Balik lagi aja. Biasanya gak akan kejebak. Terus alasan kenapa gue lari zigzag tadi, gue pernah dengar dari siapa gak tahu lupa. Katanya kalau dikejar pocong, larinya zigzag, jadi susah diikutin. Konyol sih, tapi Allahualam. Gue cuma ceritain apa yang gue alami aja. Oke, segitu aja cerita atau hidangan utamanya. Semoga kenyang. Kalau belum, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bercerita lagi. Thank you yang udah dengerin. Thank you do you see what I see. Gua Pian, pamit. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.